Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tidak panjang, hanya satu poin yang ingin saya sampaikan adalah persoalan investasi. Saya lihat tadi dari outlook juga investasi menurut saya nggak tercapai dari target. Apalagi ketika kita memasuki suasana pandemi ini, saya rasa investasi kita ya akan sulit lah mencari mitra-mitra kita. Persoalannya ini dirasakan oleh semua dan di semua sektor. Karenanya menurut kami secara makro, kebetulan kami mendalami bersama-sama teman di Panja Omnibus Law, ada dua hal yang menarik perhatian kita yang harus dikembangkan terkait aspek investasi ini. Pertama adalah model investasi, yang kedua adalah kelembagaan. Tanpa dua ini dibenahi atau terjadi penguatan yang cukup radikal, saya rasa investasi kita ya begini-gini saja. Kalaupun naik ya pelan-pelan saja. Padahal untuk 1 juta barel per day dan bahkan kita bisa lebih, itu memerlukan giant discovery yang juga artinya memerlukan giant investasi. Nggak bisa investasi yang biasa-biasa saja. Nah, saya lihat yang pertama adalah pemerintah mengembangkan melalui Omnibus Law apa yang disebut Sovereign Wealth Fund, SWF. Dalam bentuk yang disebut lembaganya adalah lembaga pengembangan investasi. Model investasi yang baru, tidak berbasis modal tapi lebih berbasis aset. Nah, sekarang akan mulai menjajaki investasi di bidang infrastruktur lebih awal. Pertanyaan saya adalah bagaimana kesiapan SKK Migas atau sektor hulu migas ini masuk menggunakan perangkat SWF ini untuk menarik investasi dari luar. Dengan adanya LPI ini, dengan adanya SWF ini, tentunya bargaining posisi kita akan menjadi semakin baik. Nah, inilah langkah masuk SKK Migas. Bagaimana ke depan menyikapi ini? Itulah strategi pertama dari segi metode strategi investasi, agar betul-betul big fish bisa kita dapat. Yang kedua adalah strategi kelembagaan. Kelembagaan SKK Migas, mungkin pertanyaan saya ini kepada pimpinan kali ya, karena lembaga sementara, sebuah unit di bawah kementerian, ya sebuah unit kerja saja, Satker, nggak bisa menangani hal besar di dunia hulu migas ini. Kemarin sudah bagus di dalam Omnibus Law masuk revisi terkait kelembagaan ini, menindaklanjuti keputusan MK dengan istilah BUMNK, BUMN khusus. Nah, ketika saya juga dari praksi mendesak wujud dari BUMNK ini, ternyata jelek pemerintah menarik itu, ujuk-ujuk membatalkan itu. Nggak siap pemerintah terhadap ini. Nah, karenanya dalam kondisi kekosongan seperti ini terjadi dua opsi. Sebagian mengatakan oke, kita atur aja BUMNK ini di bawah rejim undang-undang BUMN. Saya lebih cenderung kita tarik tetap konsisten di dalam undang-undang migas. Nah, ini gimana strategi kita Komisi 7, sementara kan RUU prioritas kita kan EBT dan Minerba. Jadi mungkin prioritas 2021 paling tidak bisa kita masukkan revisi RUU migas. Nah, dua inilah metodologi dan strategi investasi yang kokoh, kelembagaan yang kuat, kita bisa mendongkrak ke depan harapan-harapan kita di sektor hulu ini. Saya sepakat dengan Pak D tadi, Pak Dwi ini memberikan harapan, sehingga mudah-mudahan dua kelembagaan ini memberikan harapan kita betul-betul terwujud. Demikian Pak Dwi, pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.